Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Oke, kelihatannya pada semangat semua ya, karena baru masuk lagi sekolah. Nah, Bapak mau tanya deh, kalian selama liburan gimana? Ada yang main ke pantai? Ke pantai. Ada yang main ke gunung? Oke. Atau di rumah aja? Ya, kasih apa? Oke. Tapi seenggaknya kemarin sudah liburan dan sekarang kita balik lagi sekolah buat belajar. Oke? Sebelum itu Bapak mau kita berdoa dulu karena di kelas ini belum ada pemimpin kelasnya. Biar Bapak yang pimpin, oke? Sebelum melaksanakan pembelajaran pada hari ini Al-Fatihah, kita berdoa di dalam hati dimulai. Oke, siap, cukup semuanya ya. Nah, sebelum belajar, Bapak mau terangin dulu bentar. Nah, kesepakatan kelas. Yang pertama yang sudah kita lakukan tadi, berdoa sebelum kelas dimulai. Yang kedua, tertib ketika kelas sedang dimulai. Nah, yang ketiga, mendengarkan guru ataupun teman-teman ketika berada di depan yang sedang menjelaskan pembelajaran ataupun materi. Nah, yang keempat, mengangkat tangan bila ingin menjawab, memberikan instruksi atau izin untuk ke kamar mandi tersebut. Nah, yang terakhir, tidak membuang sampah sembarangan di kelas. Bapak nggak mau kelas ini ada sampah di mana-mana, oke? Oke. Nah, sebelum itu kan Bapak mau jelasin dulu ini pembelajaran kali ini itu sifat-sifat cahaya. Nah, Bapak mau jelasin dulu tujuannya. Sebenarnya tujuan pembelajaran hari itu buat apa? Yang pertama, kita sebagai siswa dapat menunjukkan cahaya memantul, membias, dan diserap melalui percobaan sederhana. Jadi nanti kalian bakal ngelakuin percobaan buat membuktikan. Oke, untuk membuktikan bahwasanya ada banyak sifat-sifat cahaya itu. Yang kedua, siswa dapat membandingkan hasil percobaan dengan simulasi dan menemukan persamaan di antara keduanya. Jadi nanti kalian membandingkan hasil penelitian kalian. Nah, yang ketiga, siswa dapat menjelaskan manfaat sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari dengan memberikan minimal 2 contoh. Nah, kita masuk ke materinya. Bapak, ya? Gis nggak masuk, masih di kampungnya. Oh, Gis nggak masuk. Ayo, Bapak lupa absen ya. Boleh deh. Yang pertama dari Ferdino. Hadir? Hadir. Oke, kalau Oke, Arinal? Hadir, Pak. Farah? Hadir, Pak. Ilham? Hadir, Pak. Oke, semuanya sudah hadir. Berarti tinggal Anggis yang belum masuk ya. Kita doakan semoga Anggis bisa mengikuti kembali pembelajaran di kemudian hari. Oke? Oke, kita langsung masuk aja ke materinya. Jadi, cahaya itu apa sebenarnya? Cahaya itu adalah energi yang merambat ke bumi yang dihasilkan oleh matahari. Nah, tapi cahaya itu nggak hanya dari matahari, tapi bisa juga dari sumber-sumber yang lain. Misalkan lampu ataupun api. Nah, senter ya itu termasuk juga senter yang kira ini. Wow. Karena cahaya itu merambat ke dalam bumi, sehingga cahaya itu pada akhirnya mempunyai sifat-sifat yang berbeda dalam rambatannya. Nah, kita jelasin ya. Yang pertama, cahaya itu merambat lurus. Jadi cahaya itu kalau misalkan ada celah di tembok ataupun di dinding-dinding, cahaya bisa masuk ke dalam sela-sela tersebut yang akhirnya membuat ruangan sekitar ataupun itu bisa terang, betul, bisa terang. Nah, itu yang disebut cahaya dapat merambat lurus. Nah, yang kedua, cahaya bisa dipantulkan. Kalian mungkin di rumah biasa bercermin atau ada yang suka bercermin? Suka ya. Nah, tapi kalian tahu nggak sih kenapa cahaya itu kita bisa lihat diri kita sendiri di pantulan cermin? Karena ada cahaya. Ada cahaya, betul, karena ada cahaya dan
cahaya ke cermin ini dipantulkan kembali ke mata kita sehingga kita bisa melihat refleksi kita di cermin ya, refleksi kita maupun mau melihat refleksi kita, melihat benda sekitar itu dampak dari cahaya yang dilambatkan atau dipantulkan ke mata kita itu. Nah, yang ketiga nih, cahaya bisa menembus benda bening. Misal jendela ini kan benda bening ya. Nah, jadi kalau misalkan benda tersebut transparan ataupun bening, cahaya bisa masuk ke dalam ruang tersebut. Tapi kalau misalkan benda tersebut tidak transparan, cahaya tidak akan bisa masuk karena benda itu bentuknya solid gitu ya. Seperti misalkan kayak di contoh kelihatan ya. Nih, kita bisa lihat orang yang ada di luar karena si permukaannya itu transparan. Sementara untuk yang ketiga ini nggak transparan, jadi kita nggak bisa lihat orang yang ada di luarnya seperti itu. Bapak, Ya? tadi solid itu apa? Solid itu permukaan yang kokoh, yang kokoh. Jadi dia tidak robek, tidak apapun itu gitu. Itu disebut solid. Ya, itu dalam bentuk materi ya. Tapi kan api bisa banyak ya. Tapi kalau dalam bentuk materi itu kokoh gitu. Tidak ada ruangan serat seperti itu. Kuat, harus kuat kalian ya, harus lima. Ya, berarti solid itu kayak tembok ya? Yang ini kuat nih, solid nih itu. Oh, ya makasih Pak. Kayak gitu, itu solid namanya. Oke, Bapak pengen kalian ice breaking juga biar konsentrasi. Ini mungkin kalian pernah lihat di TikTok kali ya. Sebentar ya. Yang kan menebak tau kan? Yang menebak menyebutkan barang-barang objek-objek yang ada di depan. Kayak ini. Tahu? Tahu. Oke ya. Sebentar, aku gedein dulu ya. Oke, stop. Sebutkan apa itu? Oke, tadi kan cahaya itu bisa menembus benang bening ya, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya cahaya bisa dibiaskan. Kalian mungkin pernah jalan-jalan ke kolam ataupun misalkan kalian minum dari gelas tapi pakai sedotan. Mungkin kalian bakal melihat si sedotan itu tuh terlihat patah. Nah, seperti yang punya Farah, kalian bisa lihat di permukaannya. Nah, dia berusaha ke sini patah. Nah, karena itu tuh cahaya dibiaskan. Nanti kita bakal praktek ya. Cahaya dibiaskan. Lalu kalau misalnya kalian jalan-jalan ke kolam ikan atau kalian punya kolam ikan, kalian mungkin bakal melihat, oh emang dalamnya segitu ataupun ikannya memang dekat. Ternyata yang dekat itu adalah bayangannya saja. Nih, seperti yang ada di sini. Jadi posisi yang pertama nih, ini bayangan ikan di sini. Yang sebenarnya ikan itu ada di sini. Wow. Ada di sini. Lalu kedalaman yang sebenarnya itu segini, lebih dalam. Dan yang kita lihat keempat. Kenapa? Karena cahaya yang dibiaskan melalui rambatan gelombang air gitu. Nah, selanjutnya cahaya bisa diuraikan. Kalian mungkin pernah lihat pelangi? Pernah. Dari cahaya yang diuraikan. Jadi ketika cahaya mengenai air itu dapat diuraikan menjadi warna-warna yang gitu ya, warna yang cantik. Kayak aku. Oke. Terus juga kalau misalkan kalian lihat senja gitu, kalau kalian senja di sore hari, itu tuh bentuk dari penguraian cahaya juga karena sebenarnya matahari itu warna putih, bukan warna oranye. Jadi ketika matahari merambut ke bumi melalui atmosfer menguraikan menjadi warna sedikit oranye seperti itu. Nah, ini kita bakal praktek ya buat pelanginya. Nah, lalu cahaya itu bisa membentuk bayangan. Betul, cahaya itu bisa membentuk bayangan. Jadi ketika
ketika kita membelakangi cahaya, nah betul, kita membelakangi cahaya, kita bisa melihat bayangan kita seperti itu, karena kita membelakangi si sumber cahaya tersebut. Seperti apa ini? Dia bertemu. Oke, betul. Atau apa nih? Tuh, ada bayangan kan? Nah, kita membelakangi, oh, kan? Nah, itu bentuk dari cahaya yang dapat membentuk bayangan. Oke, nah Bapak lihat sih kayaknya kalian udah pada paham ya. Bapak mau kalian jadi tim peneliti. Bapak bagi kelompok kelompok, boleh dibentuk kelompoknya ya. Yang ini boleh ke depan. Ke belakang, maaf, ke belakang. Diputar ke belakang. Iya, sekelompok. Sebentar ya. Ini sama Erhan. Jare sampai Arena. Terus ini dari Intan sampai Naifa dan Dea ke ya. Kanisa. Hubungin orang tua kalian dan kalian diperbolehkan untuk membawa handphone kan ya? Iya. Jadi handphone center di handphonenya kalian pakai untuk penelitian ini. Oke? Oh ya, tapi sebelumnya bapak mau jelasin ini. Maaf ya, ini sebentar ya. Maaf ya, lupa ya. Jadi ini bentuk-bentuk dari contoh-contoh dari sifat-sifat cahaya. Bapak kan tadi janji mau bikin pelangi. Bapak bikin pelangi nih. Jadi misalkan cahaya dapat diuraikan. Tidak pasir di sini. Ya, kita lakukan coba. Nah, ada pelangi kan. Bapak coba ini ya. Coba. Mana Pak? Ayo. Nah, udah. Oh, bisa pelanginya kan? Ya, Pak. Nah, kalian mau ada yang di depan nggak? Mau coba? Coba. Intan deh, boleh Intan. Coba pilih, coba yang mana? Yang mana? Ini kan saya tadi sudah yang diuraikan ya. Coba mencari yang mana? Oh, yang ini terus yang dibiasakan. Ini contoh yang tadi. Ada mobil-mobil. Oh, banyak sebentar ya. Mobil Caca ya Pak? Mobil Caca. Yang coba. Ini kan ada mobil. Coba Intan samperin ke objeknya coba. Yang ini, yang Caca ini. Nah, coba. Oh, ada bayangannya ya. Ada bayangannya, betul. Keren. Tangan dulu dong. Coba kamu angkat, tunjukin ke teman-teman kamu. Oh, enggak angkat. Coba lihat dimensinya antara yang di luar air sama yang dalam air gimana? Ini enggak lurus kok. Enggak lurus ya. Nah, saya bisa dijelaskan seperti itu. Kayak patah ya. Kita lihat dulu ya, ini lurus. Oh, ini lurus. Percontohan yang menggunakan media ini, Bapak mau kalian jadi peneliti seperti yang Bapak
ya? Oke, bagian dulu ya. Mana. Tapi waktu terang dulu biar kalian paham. Jadi di sini kan kita mau peneliti ya. Nah, misalkan tempelkan sampel pada ujung bawah lembar penelitian berikut setelah buat garis sesuai rambatan cahaya yang kalian amati dan catat hasil dari penelitian di lembar yang sama. Nanti kita arahkan ke sini datanya, lalu lihat arah rambatan lurusnya kemana. Nah, kalian garis. Udah gitu nanti kalian catat hasilnya. Berarti kalian presentasi ke depan. Iya. Nah ya. Mau. Ini. Nah ya. Berarti ini Bapak. Iya. Ini Bapak Oh udah. Iya beda-beda. Jadi kalian presentasi ya. Karena medianya basah, sebentar. Sebentar. Bapak. Ini sedikit basah ya, jadi kalian hati-hati, oke? Jadi ini kalian bikin wangi, ikutin ya. Ada airnya, ada. Ini kan ada center ya. Nah, coba kalian ikut sini ya. Saya coba. Ini kalian. Jauh ya? Kan yang sekali ada ya? Oke. Bagus, bagus lagi. Kalau ini kenapa? Jula itu siapa? Karena kalian sudah menjadi peneliti yang hebat, Bapak mau satu kelompok maju ke depan. Cepat ya. 1, 2, 3. Suara ular, perhatikan semuanya, perhatikan temannya sering cepat. Kita dari kelompok 2 ini dapat tugasnya yang cermin. Terus hasil penelitian kita bisa lihat diri kita di cermin dan terlihat sangat happy. Dan ini juga salah satu bentuk kalau cahaya itu bisa dipantulkan. Kalian bisa lihat dong muka kalian semua. Cantik semua ya. Oke, dikasih apa? Dikasih.
satu kelompok lagi deh, satu kelompok lagi. Oke, kalian semua ya. Bapak mau Bapak masih simpulkan. Bapak ini jadi beres ya, Bapak ini boleh Pak. Bapak mana sih? Oke, setelah kalian menjadi peneliti, hasilnya boleh Bapak kumpulkan ke Bapak. Ya Pak, ini. Bapak ini juga Pak. Iya dong, itu punya Bapak soalnya. Caca. Iya. Caca. Oke, ya sebentar ya, sebentar ya. Berdua Bapak. Oh iya, punya di rangkuman ya, makasih Pak. Oke, makasih. Oh, tapi sebenarnya lagi kelompok siapa yang maju? Aku. Oke, ini dapat apresiasi ya. Iko aku akan bapak. Nanti ya. Ya nanti Bapak kasih tadi yang maju ke depan tadi. Oh iya, enggak, aku Bapak lupa. Aku mau bilang Aku. Nah, jadi share. Jadi Bapak. Bentar. Ini dulu, ini dulu. Kan jadi sheriff ya. Nih. Oke. Setelah kalian selesai, Bapak pengen kalian mengerjakan soal evaluasi. Ya, kata pinter ya. Ya, Pak. Itu yang ganda, tinggal nggak tahu ya paling ganda gimana? Ya, Silang-silang, boleh di estafet ke belakang. mau Pak. Oke, nanti dia estafet ya, dia estafet ya. Ya. Semuanya sudah? Oh, sudah selesai. Kumpulkan ke teman yang di belakang ya. Oke, makasih ya. Oke. Siap, karena kalian sudah mengerjakan semua pembelajaran semua materi pada hari ini. Bapak mau ada satu orang yang menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Boleh kita? Aku. Hari ini kita belajar tentang cahaya. Sifat-sifat cahaya itu ada banyak. Cahaya dapat merambat lurus, cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat menembus benda bening, cahaya dapat dibiaskan, dan lain sebagainya. Dan cahaya itu bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Oke, kita dulu dong. Oke, kalian sungguh-sungguh hebat hari ini. Di hari pertama kalian sudah memahami pembelajaran dengan sangat baik. Tepuk tangan buat diri kalian. Sudah sangat hebat dan pembelajaran sudah selesai. Nah, setelah pembelajaran selesai, boleh ucapkan alhamdulillah. Oke, setelah ini minggu depan ada materi apa kan? Nah, minggu depan nanti ada ragam-ragam sifat cahaya. Jadi persiapkan mata kalian jangan sampai sakit.